Biasanya pengajian ke kalau siap maghrib, ada batenya isya. Siap isya awak pulang. Kalau kini ko siap isya ko apa teh? Wow, subuh. Lai talak. Sawana orang bor ada talak lah. Kau sama je radio ko. Mengecek seorang tu belah. Calik salah unta jalan. Lan calik unta ibu jalan. Kalau ndak calik itiak sarati pulang patang. Itiak sarati tahu ibu tahu? Sakancang pai kancanya mundur jalannya. Begitu dah. Bila sampai dah. Nampak kok lai sampai yo. Ibu, kalau ada ibu memasak, masakan kau wangi, baunya semerbak, sakuliliang, banyakin kuahnya. Bagian ke tetangga. Jadi tidak ada kuah je lah. Bu, kau kuah saya kuah. Oh ye kuah saya. Jadi tapi jalan ceke warna lo. Tu jujur warna lah namanya tu. Salela daging agak sakage. Begitu menjaga. Oleh sayang awak, bu. Lah menyanduk awak. Lai sayang ke anak cucu awak. Lain dah. Kau dicatat di malaikat awak. Kau doa lai sayang. Oh lah iya, itu lah iya. Kalau sayang ke anak-anak awak, tadanga suara azan subuh di siko di Al Mukarramah gua, salatu khairum minan naum. Ayah jomandeh bagage ambil talaku ambil sajadah pai ke surau. Anak bapa dia lelok atau berjagoan, jawab sorang-sorang. Enggak usah siko jawab. Sorang-sorang saya. Kalau di padia lalu secara tidak langsung, amah jo ayah pai ka sarugo dulu ya. Tunggu di pintu neraka ya. Sama gitu tu mah. Beko lah jam 7 hari baru ribui. Oi lalok kalalok jo. Hari lah jam 7 tu ndak ke sekolah. Jago. Talambe sekolah ribui negari sakare. Hilang solat subuh, aniang-aniang saya. Hati-hati itu. Awak sayang juga karena awak mah. Dek saking sayang karena awak leskan. Ada namanya les matematika. Ya. Les komputer, les bahasa Inggris, les bola. Menjadi anak bola, anak tu bagai pemasukan. Les ranang. Hal itu. Dek saking banyak les tu sampai lesui anak tu di les sebagai. Beko minta izin lo mengaji tu. Pak, anak wa izin mengaji. Batu bu, nyol les. Les bola. Hilang mengajinya dek les. Kadang 1 juta, kadang 500 tunai. Beko sanjo anak wa mengaji. Ma minta piti ke siapa untuk SPP bara 2000 piti kapiti itu pak tu mah SPP 2000 6 bulan menungkak. Uang les 100 200 sampai 500 lah suasanya. Itu zalim awak namanya itu. Memangnya yang mengajar di masjid musala tu malaikat. Tak perlu makan, tak perlu minum. Suruhlah malaikat siko. Kadang-kadang anak awak salah bagai datang ayah kemari. Berpanganan nak den. Kalau ambo aja bapak ibu, abok salah nak apa pulang aja seorang rumah, didik seorang, buat ijazah seorang, print seorang, masuk sekolah seorang. Ndak contoh, siko ndak ada tempat lain. Alhamdulillah luar biasa qiraat beliau tadi. Jadi kita doakan Ustaz Salman menjadi orang soleh dan penegak agama Allah hendaknya. Jadi dengan dakwah beliau, apakah dengan tilawah, dengan yang lain-lainnya, yang penting kita selalu menyampaikan kalimah-kalimah Allah. Semoga istiqomah. Pemuda tu kalau di Minangkabau pari paga dalam nagari. Baik yang ada di dalam musola ataupun yang ada di luar. Dengar deh. Pemuda tu pari paga dalam nagari pamaga korongjo kampung. Panjapui nan jauh, panjalang nan dake, pamiku nan ringan, pemayang nan bare.
capek kaki nan ringan tangan, capek kaki indak manaruang, capek tangan indak mamatah, capek mulut indak mamacah, nan indak bahati rusuh, bapantang tanaman kacurian. Itu mudah tu. Kalau di kampung ambo ndak menciluk kerja tu. Menciluk tahu ke? Ndak tahu dah. Maliang, tu. Kau ndak tahu menciluk ndak lah. Tu cilok namanya tu. Tu orang jual tu mah. Kaparui sebekol lah. Ya. Pemudi, mah pemudi kah? Dah ada dah. Pemudi senja dah. Banyak tu. Sebagai bunga suntiang harapan dalam nagari, umumnya yang berada di sawah liek, apa? Ya, sawah liek. Lihat tu sawah tu kenilai. Wow, masya Allah. Sampai bertanam awak kemari. Oh, liek ya. Wah, susah tu mah. Ya, sawah liek kenagarian. Oh, Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo. Ya. Kota Padang. Ya, Bu. Sumatera Barat. Indonesia. Mana? Dunia. Ya, alhamdulillah lah. Baik, semangat ibu-ibu, bapak-bapak, luar biasa. Alhamdulillah diizinkan Allah kita ketemu malam ini. Tapi bertanya bocik dulu. Biasanya pengajian ke kalau siap maghrib, ada batenya isya. Siap isya awak pulang. Kalau kini ko siap isya ko apa teh? Wow, subuh. Lai talak. Sawana Ambor ada lah lah. Kau sama je radio kau mengecek seorang tu kali ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di YouTube ya. Nanti boleh ditengok nanti di YouTube insyaallah, Facebook insyaallah, Instagram insyaallah, di TikTok. Apa namanya? TikTok. Boleh enggak? Boleh kalau untuk dakwah. Tapi sebelumnya memang ambon. Buya, buat TikTok. Enggak, TikTok tu buruk sado tu mah jelek nah. Jangan salah Buya, masukan video Buya situ. Beko kami follow beko saja. Buatlah cuma. Kira anak-anak membuat gitu kan. Anak-anak tahfiz kita. Karena kita buka rumah tahfiz di rumah. Ingat Bapak Ibu, rumah ibu tu akan dihisap nanti tu. Saja yang ada di rumah tu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Waduh, malu loh mau jadi itu. Awak seorang tu. Memang jas ini beda. Picinya sama, kacamata sama, orangnya sama, cincinnya sama. Ya. Menyempiang. Selnya beda. Ya. Itu waktu di Masjid Al-Hakim itu. Itu Pak Salman minta foto je, baca lah. Pilih saya Pak Mah rancak coba kan. Ya. Baik Pak Sulaiman. Pak Sulaiman terima kasih yang telah menghubungi kita. Dan alhamdulillah muju beliau lai duluan menghubungi. Sesudah itu banyak yang menghubungi, termasuk mutakin dilepai. Termasuk yang di Ar-Rasul Kampung Jua. Di sini Allah izinkan kita ketemu pada malam ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata kita tidak lama-lama Bapak Ibu ya, tidak lama-lama. Iya. Kasihan awak beko onde-onde dinginnya bukan itu. Hari lah jam 9 kurang 10 menit. Ada dua. Selesai dua golah tu. Tidak perlu banyak-banyak. Tadi alhamdulillah Al-Quran telah dibacakan oleh ustaz kita tadi Salman Al-Farisi. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dari qiraat bacaan-bacaan yang telah beliau bacakan tadi. Jadi kita berharap Salman semoga istiqomah dengan Al-Qurannya. Kelas berapa? Kelas 3. Masya Allah. Berarti ini juniornya itu. Ya, mana? Man 2 ini ya? Oh iya. Anak saya itu di Man Kobar, Kota Baru. Kelas 1, yang di atasnya kelas 2 sekarang. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, banggalah anak kalau dimasukkan ke sekolah agama. Nan kamandoan awak bisua, nan kau nyumbayangan awak bisua.
nan ka mengafani kita nanti, nan ka memandian awak bisua, nan ka membacakan doa, itulah yang dimukasi waladun solehun. Ya daulah, ingat Bapak Ibu, itu bahasanya luar biasa itu. Anak yang soleh itu setiap dia berbuat kebaikan, diminta tidak diminta, itu nyampai kebaikannya kepada kita. Kenapa? Produknya dari awak. Makanya itu penting, wujudkan anak awak anak soleh. Alhamdulillah ada anak-anak TPQ kita, jadikan dia hafidz Quran. Siapa yang sudah 1 juz? Angkat tangan. Alhamdulillah belum ada 1 juz. Yang 2, kalau tidak ada 1, 2 boleh. Udah bangun boleh. Ya masih ada harapan. Dia masih kecil-kecil, masih bisa. Bisa itu. Jangan ragu pula. Jadi Bapak Ibu, anak-anak awak, di dalam Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kita tidak menguraikan begitu detail karena begitu luas dan sangat luar biasa. Tidak cukup dalam waktu yang singkat ini. Tapi kita ambil saja intisarinya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan horizontal, mendatar. Bu, ledo aja le bu. Lalu, oh enggak. Oh gitu. Dia mana tahu kan dia laniang sah. Isra itu perjalanan mendatar, masih di alam dunia. Apa yang terkandung di dalamnya? Hubungan sesama manusia. Sehebat apapun manusia itu, banyak salatnya, salat wajib, salat sunnah, baca Al-Quran, puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau hubungan sesama manusia tidak baik, itu tidak benar. Isra, hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya, masih di alam fisika, masih di alam dunia. Makanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa dari masjid ke masjid? Kenapa enggak minal lapau ilal lapau? Kan bisa juga itu. Minal kadai ilal kadai, atau minal lapau ila supermarket, kan bisa juga itu. Tetapi enggak, dari masjid ke masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Apa yang terkandung di dalamnya? Masjid adalah tempat suci. Itu adalah perjalanan suci, dilakukan oleh hamba-hamba yang suci. Siapa itu? Nabi Muhammad dan Jibril, atas izin yang maha suci, membawa perintah ibadah yang suci. Luar biasa Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj tidak bisa dicerna oleh akal, tetapi bukan tidak masuk akal. Itu susah mencerna bahasanya itu. Karena kalau hanya dengan akal, sebatal akal manusia itu terbatas. Tidak mungkin itu. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Palestina itu jaraknya, kalau dalam perjalanan onta, dalam riwayat ada yang menyatakan 1 bulan, ada yang menyatakan 3 bulan. Calik salah unta jalan, lan calik unta ibu jalan. Nah, kalau tidak saya lihat Itiak Sarati pulang Patang. Itiak Sarati tahu ibu tahu? Sakancang pai kancanya mundur jalannya. Itu dah. Bila sampai dah. Nampak kok lai sampai jo sabulan. Itu kapainya baru belum pulang. Ini ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak cukup semalam. Jangan dengan akal itu. Makanya ada orang-orang yang kafir itu, dia makin murtad lagi, makin tidak percaya dia. Oh, tidak benar itu, tidak mungkin itu, tidak masuk akal. Karena akal
Tapi kalau dengan iman, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Contohnya, tadi hamba barangke dari rumah tadi itu, ada inggok samui di peci gua. Latan siko pas sampai yudua. Turun samui itu. Bas bok je samui siko. Assalamualaikum samui sawali sunyo kan. Waalaikumsalam. Awak sia, ambo samui korong gadang sunyo. Hah? Iya sunyo. Agilo nama sunyo. Bilo lah kamari. Ko ha sebentar kamari itu ah. Samui ke sampai kamari samui korong gadang nena. Iyo sunyo. Dengan apa? Jo kapalonyo buya tu ah. Oh, baru. Karena bukan samui yang berjalan, tetapi diperjalankan. Nah, itulah yang Isra itu, Asra. Jadi Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan berjalan, bukan kehendak sendiri, tetapi diperjalankan oleh Allah. Itu luar biasa itu. Makanya jangan cena dengan akal. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah masih perjalanan duniawi. Hubungan sesama manusia dijaga, awak bertetangga dijaga, itu yang tersirat di dalamnya. Apalagi kalau awak tinggal di komplek. Ini komplek enggak ya. Apalagi kalau awak tinggal di masyarakat, enggak bisa membentukkan duit sendiri, itu enggak bisa. Kadang-kadang kan SMS sebagai sanang mencari orang susah, susah mencari orang sanang. Jadi kalau ada orang sanang, artinya susah tu. Ada orang balioto, artinya sesangok tu, jantungannya. Di mana pe bangkonya Bali, abai ko nyo salidiki sadonyo. Surat tu dah lama celai tu, batambalo tu celai. Surat tu nyo jantungan masuk sakit. Tadangah lo cik lai membali hoto kawan tu. Nyo nanya pakai dapat anu lah, harta warisan lah di kampung segala macam kan. Udah lewat, stroke. Tadangah cik lai mati. Kenapa? Karena yang dipikirkan itu sesuatu hal yang orang lain, tidak perlu dipikirkan. Hati-hati, Bapak Ibu, kalau awak tinggal di masyarakat, sakit awak, siapa yang tahu dulu? Tetangga. Damam awak, siapa yang tahu dulu? Tetangga. Malayan kambing awak, kambing awak. Siapa yang tahu dulu? Itu tetangga. Kalau tidak ada di rumah awak. Kadang ayam awak tiba ayam tetangga begitu. Itu lampi 2 malam di rumah itu. Lah di sela di grup. Siapa yang punya ayam jago, silakan japui ke Kalbun Salim. Tidak ada yang japui seorang lada. Ambo dak bi usah was. Atau meninggal awak, siapa yang tahu dulu? Tetangga. Jadi kita tidak lepas dari tetangga. Bahkan Rasul menyampaikan, mengajarkan kita, ibu-ibu, ibu, kalau ada ibu memasak, masakan kau wangi, baunya semerbak, sakuliliang, banyakin kuahnya, bagian ke tetangga. Jadi tidak ada kuah je lah. Bu, kau kuah saya kuah. Oh ye kuah saya. Jadi tapi jelas ceke warna lo. Tu jujur warna lah namanya tu. Salela daging agak sakage. Begitu menjaga tetangga. Banyakin kuahnya kata Rasul. Bagian ke tetangga. Kalau jujur terjemahan hadis tu jujur tu maknanya kuah saja tu. Kuah randang gitu kan, kuah gulai. Artinya apa? Bahwa begitu kita sikap dengan tetangga kita. Makanya kata Rasul, al-muslimun man saliman. Muslim yang baik itu adalah yang selamat tetangganya orang muslim yang lain min lisani wa yahdihi, dari lisan dan lidahnya. Nyana membuat pacabalah nan dua gua. Kalau ndak mulai tangan, kalau ndak muncuang tangan, kalau ndak tangan muncuang. Itu yang hati-hati awak jago. Jangan sampai. Makanya Rasul mengajarkan kita konsepnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang iman ke Allah, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja. Nan elok-elok saya. Kalau ndak aulia semut, diam.
Maka diam itu adalah tuh, kan tahu kan? Diam itu adalah emas. Diam saja emas. Apalagi kalau bicara bermanfaat. Gitu. Jadi makanya kita jaga. Kau kadang-kadang pai kakadai membeli kacang panjang, otak lebih panjang lo dari kacang panjang tu. Sadualah yang sabui. Sampai ke laki-laki yang sabui bagai. Tambahlah laki yang bawa tu. Mana laki awak tu apa sabui juga. Ndak boleh. Itu rahasia rumah tangga awak. Itu membuka aib sendiri namanya itu. Habis kau kawan mencibir di belakang, kau ribah timbul jadinya. Jadi hubungan sesama manusia kita jaga. Jangan sampai sakit hati tetangga awak. Jangan sampai tersinggung perasaannya. Jangan sampai mengecek-ngecekan tetangga. Kalau salah inyo pakai prinsip di Minangkabau, salah basapo tukar barasa. Gitu caranya. Jangan disabui-sabui. Ndak boleh. Itu ghibah kita namanya itu. Menyabui-nyabui orang tu, menyabui-nyabui saudara awak, samo jo makan dagingnya. Cari dalam Al-Quran. Ayuhib ahadukum ayyakulahmi akhihi maitan. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Lena muah makan orang mati, bu? Ndak kan? Makan ayam mati lena muah. Ndak, ayam duit salah makan. Tidak bielo, gitu. Sama dengan itu. Pakarih tumu kata Allah. Pasti kamu akan merasa jijik. Makanya hati-hati. Jangan sampai awak menyabui-nyabui saudara awak. Tidak boleh. Jadi hubungan sesama manusia kita jaga. Banyak ibadah awak, rajin solat kamu solat, ndak dapat putih awak katulah tibu di musola. Jo tetangga ndak elok. Itu kalau ndak kaputui kan dua tali ampe itu mah. Jaga itu. Jangan sampai hubungan kita rusak. Yang kedua, lah jendoler itu. Batuk berang sama bu. Tapi awak sampai subuh juga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi yang pertama hubungan sesama manusia kita jaga. Itulah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu menggambarkan menjaga hubungan dengan manusia. Dan juga hubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Membuang sampah jangan ke banda. Jangan ke batang air. Kalau kami di Kuranji air namanya itu. Ikolah panu banda di sampah awal. Satiuk sampah masuk ke dalam banda. Leadonya sampah buang ke situ. Perbuatan awak tu nanti akan dihisap. Hati-hati itu. Kalau ndak kan ada itu tukang-tukang sampah tu. Kalau ndak dibakar, kalau ndak dikuburan, terserahlah. Yang penting jangan membuat masalah sesudah itu. Kau kadang-kadang ada banda masuk god, masuk sampah. Bukan tak sumbek. Batang air tu tersembek gua tu. Lah, ya tanyanya awak juga. Tu ke lingkungan namanya itu. Jangan tebang sembarangan. Maka tanamlah hijau-hijauan. Makanya kalau kami di pondok dulu kan ada bunga-bunga yang di depan pondok tu tu cabui sedo itu. Jual ganti pucuk ubi, pucuk lalidi. Tu masuk ke buang gua tu, bayam. Situka, situka ibu dah tahu dah, pepaya, lado, taruang, bawang, tanam sedoe, hijau dan bermanfaat. Iko yang ditanam, mohon maaf bapak ibu yang hobi bunga ya, iko ditanam yang tu sarok sana banyak. Oh indah ya, iyalah. Indah ada makan salah indah tu. Kanyang pari indah tu mah itu kan. Jadi penting buliah indah tetapi bermanfaat untuk kadang-kadang ndak ada lado. Kali tanam lah lado lo. Lado lah 100.000 lo. Berapa ni kau? Iya. Alun turun lado. Antale ka turun ta indah mungkin iya.
Minyak lah minyak lah. Minyak memang tak usah ditanam dah. Jangan tanam lah minyak. Jadi ditimbun semua itu mah. Jadi oleh sebab itu yang bermanfaat. Bermanfaat di lingkungan awak, dan itu penghijauan. Pisang, tanam pisang situ. Caranya, ubi kayu, bukan bermanfaat. Kalau bapak ibu-ibu jalan tambah ibu memang isi parak itu memang itu pisang, ubi kayu, kuruku, alat-alat masak ibu. Silakan ambil. Tidak perlu minta, karena memang sudah ditanam untuk disedekahkan. Gitu. Jadi ada bawang saya tidak setuju, karena tidak bisa tumbuh dah. Lado ambil, silakan. Ada kuruku ambil, segala macamnya. Ada sarai ambil, silakan. Karena buku majalah-majalah itu ibu-ibu sering gitu. Artinya apa? Yang bermanfaat. Jangan sampai menimbulkan kerusakan di alam. Bencana, musibah, malapetaka yang terjadi gara-gara perbuatan manusia. Itu kata Allah, zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Lah nampak kerusakan di darat dan di laut gara-gara ulah perbuatan tangan manusia. Jelas itu. Satu. Yang kedua, hubungan dengan Allah, itulah Mi'raj. Jadi Isra, Mi'raj. Ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang mendata, ada yang naik. Apa yang terkandung di dalamnya? Ternyata Bapak Ibu, perjalanan Mi'raj itu perjalanan yang luar biasa. Bayangkan saja lah tuh, kalau jua kawa ndak tamakan dia kado. Lah sampai dari ke Masjidil Aqsa naik ke langit 1, langit 2. Yang langit itu yang mana? Ibu tahu? Mohon maaf Bapak Ibu yang ngajar fisika. Yang langit itu kok. Mana yang langit 1? Bara jarak damang mau dibuat mikir itu nyo. Bumi ini bulat atau picak? Bulat. Kalau dalam globe, kalau dalam peta, data bu. Ibu udah serius mana nampaknya. Jadi lah peta kan data tu. Mau bulat, mau picak, bara balik bumi kau. Ibu fisika, ibu matematika, tahu tak? Kau dah dapat kan matematika dulu mah. Berapa berat bumi? Silakan Bapak Ibu lihat referensi nanti Samudra Al-Fatihah karangan Bayi Arifin. Ambo pernah menghitung angkonya 6, kemudian titik nolnya 8 balik. Apa dah tu? Hitung seseorang deh. Abiku ujungnya juta ton. Barik ringan. Barik kan? Asia nama cik bumi kau kah? 5 ton enggak Semua kekuasaan Allah. Jangan dengan akal, iman. Pulang lah bu. Oh nyepik lamang. Ndak, ambo kan orang psikologi dakwah. Kalau ada jamaah lah mulai cari jam, lah mulainya keluar, berhenti selalu uyan. Gitu kan. Baik Bapak Ibu. Jadi ternyata perjalanan langit 1, langit 2 sampai langit yang ke-7 itu adalah sangat luar biasa. Sampai Sidratil Muntaha, Mustawa, Raf-Raf, Kalam sampai ketemu dengan Allah, itu adalah semua dalam kawasan genggaman Allah. Itu jangan dengan akal, itu dengan iman. Makanya Allah agi awak hidayah oleh Allah ada 4. 1 hidayah naluri. Apa tu naluri? Apa bu naluri? Kalau anak ketek umur sehari 2 hari inyo lapa manganyo manangi, inyo awi manangi jo, inyo basah manangi jo, buang air kadang manangi jo, ada samui menggigi itu nama manangi benar. Senjatanya tangis. Yang kedua hidayah panca indera, pengembangan hidayah yang pertama. Yang ketiga hidayah akal. Ingat, jangan hanya sebatas akal. Itu ilmu itu. Kalau tidak tamakan dia kahwa, masuk ke hidayah yang keempat. Itulah agama.
Baal caro ya. Ndak ada ayah dah. Nya jadi orang jo. Siapa? Nabi Muhammad ada ayah. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa. Ndak ada ayahnya, ibu aja yang ada. Lahir juga. Tapi kadang-kadang kan zaman kini kau nak gadi-gadi kau pantang kalah. Yusti Maryam bagai. Ndak ada lah kirinya anak ya. Siko ada orang sampai lain. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita, Maryam adalah perempuan suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain, tetapi itu adalah mukjizat dari Allah. Jangan dengan akal itu, bisa seteres. Tidak ada ayah, tidak ada induk ada, yang jadi orang je. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Jangan mikir itu dengan akal. Baca lo ya. Patung bisa menjadi orang bagi tanah ya. Tanah itu apa bentuk tanah? Berapa macam tanah? Bisa seteres. Tapi dengan iman, naik menghadap kepada Allah itu dengan iman. Makanya orang yang selalu membenarkan Rasul itulah Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, Muhammad katanya kepada engkau Isra Mi'raj, sebenarnya itu sodakta ya Rasul, benar. Lihat doa yang dikecian Nabi itu bana sedoe. Makanya Abu Bakar itu digelari dengan As-Siddiq. Apakah sifat-sifat Nabi itu? Bana hawa, selalu berkata benar, berbuat benar. Mulai zaman kini kau sebantale orang kau benye. Jangan banyak mana janji itu. Kalau ndak kada tepati ndak usah janji. Panduto kadang namo itu mo. Iko lah 29 ala sekian banyak janji nanu tepati ciala do. Ingin minta lo 3 periode bagi. Contoh kayak gitulah. Atau ndak usah tu, ndak usah pilih ya. Membuat rusak tu mah. Jadi oleh sebab itu hati-hati sebentar lagi akan masuk ke musola masjid. Ke rumah-rumah awak akan datang. Nyo pakai peci, nyo gagah, pakai mukena, pakai ini segala macamnya. Nyo lagi sumbangan ini, sumbangan lapia, sumbangan kasidah rawana, baju seragam majlis taklim. Pilih ayo. Kalau ndak pilih kan nyo ambil boleh ya. Contoh kayak gitu dah. Ada dapat kawan yang dia tahu. Mak baju petang, nyo ambil boleh. Batu, ndak terpilih je doh. Iyalah. Jadi oleh sebab itu, hati-hati itu. Itu orang yang ndak benar itu. Jadi kalau memang iya, jujur selalu, berkata jujur, berkata benar, berbuat jujur, berbuat benar. Seiring sejalan perkataan dengan perbuatan. Makanya penting bagi kita, Isra Mi'raj itu adalah menggambarkan kehidupan kita sesama manusia. Hubungan dengan Allah kita jaga. Itulah maksimalnya kita laksanakan sekuat tenaga semasa hidup di dunia ini. Makanya Isra Mi'raj perintah yang didapat penyempurnaan ibadah solat. Itu kediuran panjang itu. Intinya adalah solat. Makanya Bapak Ibu, kalau sayang awak, Bu, lah menyanduk awak. Lai sayang ke anak cucu awak. Lain dah. Kau dicatat di malaikat awak. Kau doa lai sayang. Oh lah iya, itu lain ya. Kalau sayang ke anak-anak awak, tadanya suara azan subuh di siko di Al-Mukarramah gua, salatu khairum minan naum. Ayah jomandeh bagage ambil talaku ambil sajadah pai gazurau. Anak bapa dia lelok atau berjagoan, jawab sorang-sorang. Enggak usah siko jawab. Sorang-sorang saya. Kalau di padia lelo secara tidak langsung, nak amah jo ayah pai ka sarugo dulu ya. Tunggu di pintu neraka ya. Sama gitu tu mah. Beko lah jam 7 hari baru ribui. Oi, lalok ka lalok je. Hari lah jam 7 tu ah. Ndak ke sekolah. Jago. Talambe sekolah ribui negari zakare. Hilang solat subuh, aniang-aniang saya. Hati-hati itu. Awak sayang juga karena awak mah. Dek saking sayang karena awak leskan. Ada namanya les matematika. Ya. Les komputer,
les bahasa Inggris, les bola. Menjadi anak bola, anak tu bagai pemasukan. Les renang. Hal itu. Dek saking banyak les tu sampai lesui anak tu di les sebagai. Beko minta izin lo mengaji tu. Pak, anak wa izin mengaji. Batu bu, nyo les. Les bola. Hilang mengajinya dek les. Kadang 1 juta, kadang 500 tunai. Beko sanjo anak wa mengaji. Ma minta piti ke siapa untuk SPP bara 2000 piti kapiti sudah pak tu mah SPP 2000 6 bulan menungkak. Nah, uang les 100 200 sampai 500 lah suasanya. Itu zalim awak namanya itu. Memangnya yang mengajar di masjid musala itu malaikat. Tak perlu makan, tak perlu minum. Suruhlah malaikat siko. Kadang-kadang anak awak salah bagai datang ayah kemari. Berpanganan nak den. Kalau ambo ajar bapak ibu, abok salah nak apa pulang ajar seorang rumah, didik seorang, buat ijazah seorang, print seorang, masuk sekolah seorang. Ndak contoh. Siko ndak ada tempat lain. Gitu. Mohon maaf bapak ibu, mohon maaf. Ambo kan pemerhatian anak-anak gitu kan. Ambo sayangkan anak bapak ibu. Dan ambo anggota Dewan Masjid DMI. Makanya wajib buat sampaian. Aduh malah orang gaek yang melarang anak solat berjamaah. Kok solat kok mari ibu pulang. Woi, mari ibu Isa pulang. Bau sia nak. Ndak siko ndak ada. Ndak ada tempat lain. Ayo pulang anak kau. Tu pulangnya. Besok wiri remaja panggil. Oh ya nana datang lah wiri remaja. Ini jam 10 aja. Barang kau wiri ustaz lah tiba. Mati salah kami bau sia senyo. Hanya walian ada wak jauh nana. Baca dalam kitab ndak ada sejarahnya Rasul mengusir anak dari masjid. Ndak ada. Lah, tidak boleh anak diusir dari masjid. Bapak ibu, sekali lagi, kalau anak diusir dari musola, dari masjid, dari rumah ibadah, anak akan dibawa ke gereja. Mohon maaf kawan-kawan kami yang dari sebelah, yang berbeda agama dengan kami, karena kita YouTube. Anak akan dibawa ke tempat narkoba. Kenapa? Tidak dibawa ke masjid, musola. Anak akan dibawa ke tempat maksiat, ke jalan-jalan, ke tempat miras, ke tempat pesta-pesta yang lainnya, tempat mabuk kan. Kenapa lagi racun gini kau itu apa nak tuah ada mau itu tuah apa namanya main game apa tuh ada FF apa lagi apa namanya ML apa lagi PUBG apa lagi apa lagi domino apa lagi coba enggak kamu menguji saja apa ibu tuh. Coba surah An-Naba berayat sampai 5. Al-Quran berapa surat? 100. Kalian kau jadi orang nampaknya tuh. Masya Allah. Siap Ustaz. Barakallah. Yuk tagih-tagih nak buyah ya. Baik. Jadi sebab itu penting Bapak Ibu. Jangan anak diusir. Kalau bagaluinya mari buik di masjid di musalla salah bahasa tukar bahasa jangan ribut ya. Kita solat, kita dengar kajian, kita wirid, kita kegiatan ini. Jangan ribut. Ya. Ribuinya. Jangan sedang solat dia puan ditegur. Saya sudah solat. Sedang solat tegur kok. Mari ibu saya. Enggak, jangan gitu kan. Rusak solat itu. Ya. Sudah solat, tadi kanlah nenek larang. Jangan ribui. Besok aja ribui enggak. Tapi kadang-kadang lain tegur. Tadi lari kecian aja ribui. Kok ribui pulanglah. Itu mau usia namanya itu. Enggak boleh usia. Jangan. Enggak boleh diusir. Jangan anak diusir dari masjid dan musola. Karena surga bukan milik orang gaek-gaek saja. Betul. Ikut dah kampanye kau dah buat. Ya, bantu orang gaek sana masuk surga.
Memangnya anak-anak kau kalau meninggal tidak boleh masuk surga? Kalau boleh maka dibawa, selamatkan dia ke rumah ibadah. Jadi oleh sebab itu awak dulu kan ketik loh, awak dulu anak-anak doh. Kadang-kadang kini saja basobok je kawan. Kadang orang saran ceramah wali buih ya. Lebih parah lo dari anak-anak oke. Jadi makanya Bapak Ibu sayang awak kanak, selamatkan ibadahnya. Ajaknya ke surau, cintai dia rumah ibadah, ajak dia ke masjid dan ke mushola, bawa dia Jumat. Marah kita kalau dia meninggalkan sholat. Karena Rasul seperti itu. Rasul sendiri jo anak kandung seorang. Fatimah, Salat dia sayang ya. Saya Rasulullah bapakmu ndak bisa bisuak manolong di akhirat kalau engkau ndak salat. Rasulullah jo anak kandung seorang. Awak Rasul indak, bertemu Nabi tidak, anak Nabi ndak loh doh. Jauh dengan Nabi, hanya kita umat Nabi, ndak ada apa-apanya. Makanya harus kita bimbing anak-anak kita. Jangan sampai dia. Makanya Al-Quran Allah telah menjelaskan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Maka khawatirlah kamu, ragulah kamu, jikiranya ada nanti peninggalan-peninggalanmu, generasi-generasimu, anak-anak cucumu, sesudahmu, mereka itu adha'us salah, menyia-nyiakan salat. Nyoba rangkik dari situ. Bapak Ibu, Bu, lihat doanya Bu. Main poli di lapangan, main bola, main apa kek, kalau ndak manjalang ke tuasa ndak dia dondo. Asahabi maghrib lewat, isya pun tagiliang, beko pulang lah malam, salat subuh pun lewat. Bara waktu abi itu ani yang saya ndak peduli kita. Padahal itu nang menentukan. Ndak ada artinya wa duit do. Pak Ibu, ndak ada arti wa duit do. Oto banyak, rumah banyak, anak banyak, bini banyak. Betul. Ambo kau punya buik saja mah. Mana tahu? Boleh Bu, boleh. Boleh Bu. Izin tak izin itu saran ibu lah gitu. Nampak kok bolehnya dulu gitu kan. Banyak segala-galanya yang awak miliki di dunia kok. Kalau ndak salat, ndak ada arti duit. Nol besar dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena pertama kali nanti di akhirat di pareso salat. Kalau tidak percaya matilah. Ndak oto di pareso do, lagi pakai Fortuner. Ndak, bara rodae. Ndak ada, bara bintange. Pangkatnya jabatan awak golongan awak pegawai bara PNS. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2E, 2, 3Z. Ndak ada. Yang pertama adalah salat. Dalilnya awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Salat. Pertama kali nanti di akhirat diperiksa seseorang hamba itu tentang salat. Fa in saluhat sairu amalihi, kalau rancak bagus amalan salatnya akan terbawa baik amalan-amalan yang lainnya. Layon onde cie nyobok kamarinya sanis ramirat akan terbawa baik besar dalam pandangan Allah. Kenapa? Salat baik. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak amalan salatnya, cacat amalan salatnya, 60 tahun dia gidui di Allah, barik banah kapalo tu sujui, akan terbawa rusak amalan yang lainnya. Makanya salat sangat penting. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, tolong sekali lagi, salat anak-anak awak jangan diabaikan. Dari kini jangan sampailah kadang lah besok. Kalau lah kadang susah. Lawa bini nyo, lawa laki nyo, lawa janggui itulah payah do. Dari kini, dari ketik taraja-raja, lah kadang tabau-bau, lah tuo, taruba tidak kamati, jadi parangai. Dari ketik biasa nanawa ke rumah saji, ke musola salat. Insyaallah lah kadang nyuta biasa. Awakku kan dari ketik dulu kok. Kalau lah kadangnya payah, kadang bantiannya bagai nak salat lah, masalah payah dulu. Kadangnya kadang betul kawak ke.
Adolo orang gaib takut jo anak bagai. Oh, ndak siko dak do tempat lain. Nah gitu. Hati-hati tu. Anak saperintah ayah jo mande. Kapanakan saperintah mama ndak awak nyo atur dah. Iku orang gaib nyo atur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati. Dari kini selamat anak awak. Kalau lah selamat dari kini sokatu awak idoi, insyaallah sampai besar dia akan terbiasa. Dari kecil anak perempuan awak biasa menutupi aurat, pakai jilbab. Bu, menutupi aurat itu apa hukumnya? Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah? Wajib. Ini kecil yang wajib. Kalau di kerajuan bapak halo ditinggal badoso. Mulai melangkah dari rumah, turun dari janjang, ibu-ibu memakai jilbab, menutup aurat sampai babalik pulang dalam keadaan berbuat pahala. Kan mudah bu amal tuh. Tapi ingat, kalau membuka aurat, baik ke kadai, baik ke pasar, baik ke masai, kalau membuka aurat sepanjang itu sampai babalik pulang, ibu dalam keadaan berbuat dosa. Bapak-bapak yang punya istri dan istrinya perempuan, mana tahu kan? Mohon maaf. Jago istri awak. Jago tu makasih ya auratnya. Mama kemana? Ke pasar. Kok saya sampai itu malah tu di gue tu ganti. Papa, patu anda. Ndak awak lah kan yoga, awak laki payah awak. Ikut kadang-kadang suami takui bini lo bagai. Itu bini kadang salawan tu mah. Ya, haram masuk surga bagi suami kalau istrinya dibiarkan berbuat maksiat, terutama membuka aurat. Itu namanya dayus. Bacalah itu. Dayus itu haram bagi suami masuk surga kalau membiarkan maksiat berada dalam rumah tangganya. Salah satu itu, anak gadi membuka auratnya pada dia saya. Bininya membuka auratnya pada dia saya. Sanangnya kadang-kadang Sarawak anak gadi jamaah lah sama kadang saya. Kadang-kadang Sarawak dalamnya pakai di luar kayak Superman lah pakai. Superman tu ndak cadik tu apa ibu? Andi itu mah kolor di luar. Jadi oleh sebab itu hati-hati. Jangan sampai kita itu membiarkan kemaksiatan. Tanggung jawab bapak-bapak. Kalau istri tidak sholat, bapak-bapak tanggung jawab. Jadi ibu-ibu kok, masya Allah, luar biasa. Badoso ibu-ibu itu bapak-bapak tanggung jawab. Masuk sarugo, tidak masuk sarugo, bapak-bapak, ibu-ibu itu gara-gara bapak-bapak. Makanya jangan melawannya ibu-ibu kalau bapak tu. Mau melawan saya kalau laki. Tidak boleh dong. Oh, tidak lawan dah. Tak gantung masuk surga ibu indah iyonyo itu gara-gara suami. Ada empat catatannya. Satu, apabila dia solat 5 waktu, insya-Allah aman tu solat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan, insya-Allah aman tu. Yang ketiga, menjaga kehormatan keluarga. Nan kampe wa ta'athu, dia taat kepada suami. Apa kata Rasul? Dakhaltal jannah, dia berhak masuk surga. Kan mudah aja. Tetapi kalau bapak-bapak kau ndak, balik tanggung jawabnya. Dek sampai begitunya memikirkan keluarga. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari anak-anak awak, keluarga awak selamatkan ibadahnya. Jangan sampai terputus hubungan dengan Allah dalam rangka kita menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja. Alamat tiang. Itulah dingin tuh ya, dek lah mulai mana tiang tuh lah nanya jekun buat gue ya. Baik, dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihe racik bawang dek kurang alu irono picik dek kurang kuning atau masakan talambi mata, maafkan nambah tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah. Sebab baah mangkoba itu malu nambah mudo mata mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nan kapata. Ndak ada gadian nan tak rata, ndak ada tupai nan tak gawa yang qadim hanyalah
bala Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat. Karena kameramen lah kode-kode lah 1 jam lebih huyah tu jangan. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه